Indonesia terhadap kolonialisme, tidak hanya melalui peperangan saja, namun juga melalui karya sastra. Perlawanannya pun berlangsung sejak pertengahan abad ke-19 hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebanyakan karyanya itu ditulis dalam bahasa Belanda oleh orang Belanda maupun bangsawan pribumi. Berikut beberapa contoh karya sastra yang dikeluarkan pada saat perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada pertengahan abad ke-19, Edward Douwesdekker menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Douwesdekker adalah seorang kebangsaan Belanda yang menjadi pegawai presiden di Hindia Belanda. Buku Max Havelaar berisi tentang kritik hidup penyelewangan bupati dan kepala residen pada sistem tanam paksa yang berlaku di Hindia Belanda. Buku ini ditulis di Belgia pada tahun 1895. Buku Max Havelaar tersebut mampu menggemparkan Belanda pada tahun 1860. Kritik tersebut menggugah kaum humanis. Kaum humanis Belanda melakukan protes terhadap kerajaan Belanda. Lalu 10 tahun sejak buku tersebut diterbitkan, Belanda akhirnya menghapuskan kebijakan tanam paksa di Indonesia. Selanjutnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada awal abad ke-20, terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang beredar di golongan kalangan elit cendekiawan. Buku tersebut berisi tentang arsip surat-surat menyurat antara R.A. Kartini dengan sahabat penanya yang berkewarganegaraan Belanda. Di dalam bukunya, Kartini menuliskan gagasannya tentang kekangan sistem feodal dan kolonial yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Selain itu juga Kartini mencantumkan gagasannya tentang bagaimana seharusnya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gagasan itulah yang akhirnya menjadikan asal-usul dari emansipasi wanita. Dalam buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia tahun 1991 karya Aji Prasidi, dikatakan buku tersebut mampu menumbuhkan semangat perjuangan kebangsaan Indonesia. Buku ini pun menjadi buku bacaan oleh Perhimpunan Indonesia dan Budi Utomo yang menjadi organisasi perlawanan kolonialisme di Indonesia. Seandainya aku seorang Belanda. Artikel berjudul Al X and Netherlands Was atau Seandainya Aku Seorang Belanda ditulis oleh Ki Hajar Dewantara pada 13 Juli 1913. Artikel tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap pemerintahan Belanda yang menggunakan dana rakyat jajahan untuk perayaan kemerdekaan Belanda. Artikel tersebut dimuat pada surat kabar The Express milik Indich Partij. Pemerintah kolonial pun tidak tinggal diam dan langsung menahan Ki Hajar Dewantara atas artikelnya yang dianggap membahayakan kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun, penahanan Ki Hajar Dewantara tersebut malah menyulut api semangat penggerakkan dari golongan muda Indonesia. Indonesia Tumpah Darahku. Karya sastra Indonesia Tumpah Darahku merupakan kumpulan sajak kedua yang dikarang oleh Muhammad Yamin. Kumpulan sajak itu diterbitkan oleh Muhammad Yamin 2 hari sebelum Sumpah Pemuda dengan Hiti Mangsa, Pasundan 26 Oktober 1928. Buku tersebut ditujukannya kepada handai taulanku yang menghargai bangsa Indonesia. Sambutlah harapan ini sebagai buah tangan kepada kekasih yang pun nanti. Kumpulan sajak ini dimulai dengan motonya, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Penerbit buku kumpulan sajak itu diusahakan sendiri oleh Muhammad Yamin, dan buku tersebut tidak pernah dicetak ulang. Isi buku Indonesia Tumpah Darahku terdiri atas 88 bait yang setiap bait mempunyai 7 larik dengan rima akhir A, B, C. Keseluruhan sajak itu memberikan penjelasan dan kesadaran bahwa Indonesia adalah tumpah darah tanah air kita yang perlu dimuliakan.
Student Hijau merupakan roman yang dituliskan oleh Mas Marco Kartodikromo, salah seorang pengarang Indonesia yang karya-karyanya digolongkan sebagai bacaan yang terbit di luar balai pustaka atau sering juga disebut sebagai bacaan liar oleh pihak balai pustaka. Nah, munculnya roman-roman ini dan juga roman-roman Melayu Tionghoa mendorongnya pemerintahan kolonial Belanda untuk mendirikan balai pustaka. Dan roman ini pertama kali disebarluaskan dalam bentuk cerita bersambung di dalam surat kabar Sinar Hinia pada tahun 1918 dan terbit dalam bentuk buku pada tahun 1919 di Semarang dan diterbitkan oleh N.V. Bohendel, Endreckrich Masman, dan Stroing. Nah, cerita Mas Marco ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Raden Hijau dan tunangannya yang bernama Raden Ajeng Biro. Raden Hijau ini merupakan salah satu pemuda Bumi Putra dan lulusan HBS. Demi masa depannya, Raden Hijau ini melanjutkan sekolahnya ke Belanda dan meninggalkan tunangannya. Roman ini menceritakan bagaimana kisah dua orang pemuda yang mempertahankan cintanya. Raden Hijau digoda oleh gadis Belanda dan begitu pun juga Raden Ajeng Biro yang digoda oleh salah satu controller Belanda. Namun, roman ini tidak semata-mata hanya menampilkan kisah cinta saja. Gambaran sosial masyarakat golongan atas priai dalam masyarakat Jawa, khususnya Solo, yang sedang mencari identitasnya sebagai warga dunia dengan meniru-niru budaya modern. Terlihat dengan jelas di dalam roman ini, pasangan muda-mudi ini digambarkan hidup dengan meniru budaya barat. Contohnya, mereka berbicara dengan bahasa Belanda dan bertingkah laku seperti orang-orang Belanda. Dan juga di dalamnya muncul persoalan-persoalan antara Bumi Putra dan Belanda yang diajukan sebagai bahan pembicaraan tokoh-tokohnya.